Kisah Syekh Kepala Ikan dan arti zuhud yang sebenarnya. Syahdan, ada seorang syekh yang hidup sederhana. Dia makan sekadar kebutuhan untuk bertahan hidup saja. Karena profesinya adalah seorang nelayan, pagi-pagi dia berangkat memancing ikan. Setelah mendapat banyak ikan, dia membelah ikan-ikan itu menjadi dua bagian. Batang tubuh ikan itu dibagi-bagikan kepada tetangganya. Sementara kepalanya dia kumpulkan untuk dimasak dan dimakan sendiri. Karena terbiasa makan kepala ikan itulah sehingga dia diberi kejulukan Syekh Kepala Ikan. Dia seorang sufi yang memiliki banyak murid. Salah seorang muridnya hendak pergi ke Murcia, sebuah daerah di Spanyol. Kebetulan Syekh Kepala Ikan ini mempunyai seorang guru sufi besar di sana. Tolong kamu mampir ke kediaman guruku di Murcia dan mintakan nasihat untukku, pesan Syekh kepada muridnya. Si murid pun pergi ke Murcia untuk berdagang. Setibanya di Murcia, dia mencari-cari rumah Syekh Al-Akbar itu. Dia membayangkan akan bertemu dengan seorang tua, sederhana, dan miskin. Tapi ternyata orang menunjukkannya pada sebuah rumah besar dan luas. Dia tidak percaya, mana ada seorang sufi besar tinggal di sebuah bangunan yang mewah, megah dan mentereng, penuh dengan pelayan-pelayan dan sajian-sajian buah-buahan yang lezat. Tidak mungkin. Dia terheran-heran. Guru saya hidup begitu sederhana, sementara orang ini sangat mewah. Bukankah dia gurunya guru saya? Dia pun masuk dan menyatakan maksud kedatangannya. Dia menyampaikan salam gurunya dan memintakan nasihat untuknya. Syekhul Akbar pun bertutur, bilang sama dia, bilang sama gurumu, jangan terlalu sibuk memikirkan dunia. Si murid tambah heran dan sedikit marah. Dia tidak mengerti. Syekh ini hidup sedemikian kaya, dimintai nasihat oleh orang miskin malah menyuruh jangan memikirkan dunia. Akhirnya dengan kesal dia pulang. Saat gurunya mendengar nasihat yang diperoleh melalui muridnya, dia hanya tersenyum dan sedikit sedih. Si murid mengendikkan kening tambah tidak paham. Apa maksud nasihat itu, wahai guru? Guru itu menjawab, Syekhul Akbar itu benar. Menjalani hidup tasawuf itu bukan berarti kita harus hidup miskin. Yang terpenting adalah hati kita tidak terikat oleh harta kekayaan yang kita miliki dan tetap terpaut, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang miskin harta, tapi hatinya terus memikirkan dunia. Saya sendiri ketika makan kepala ikan, masih sering membayangkan bagaimana enaknya makan daging ikan yang sebenarnya. Kisah ini menunjukkan dua hal. Menjadi orang kaya itu tidak mesti jauh dari kehidupan sufi. Dan sebaliknya menjadi orang miskin tidak lantas otomatis mendekatkan orang pada kehidupan sufistik.
Syekhul Akbar yang disebut pada pada kisah ini adalah Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, salah satu sufi besar dan cemerlang dalam sejarah perkembangan tasawuf. Seorang sufi lain mengatakan, kehidupan tasawuf adalah membiarkan tanganmu sibuk mengurusi dunia, akan tetapi hatimu juga tetap sibuk asyik masuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Ibnu Arabi, dunia ini adalah tempat kita diberi pelajaran dan harus menjalani ujian. Puaslah dengan apa yang kamu miliki. Betapapun yang kamu miliki itu kurang daripada yang lain. Pahamilah bahwa dunia itu tidak buruk. Sebaliknya, ia adalah ladang bagi hari akhirat. Apa yang kamu tanam di dunia ini akan kamu peroleh panennya di akhirat nanti. Yang buruk, lanjut Syekh Ibnu Arabi, justru adalah jika apa yang kamu perbuat untuk duniamu itu menyebabkan kamu buta terhadap kebenaran, oleh nafsumu, oleh egomu, dan oleh ambisi-ambisi terhadap dunia. Kisah ini, kisah Syekh Kepala Ikan dan arti zuhud yang sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa apapun aktivitas kita, apapun yang kita jalani dalam hidup ini, hati kita harus senantiasa terhubung, terpaut, terkoneksi, larut, mabuk di dalam zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.